Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus. Puji syukur karena pada saat ini kita bersama-sama mendengar akan firman Tuhan. Dan kita sudah mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Judul renungan kita adalah Siapa yang Mengatur. Dan ayat renungan di dalam Mazmur 32 ayat 9, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan juga kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Rambut sebahagian orang sulit diatur, seolah-olah memiliki kehendaknya sendiri. Seolah-olah rambut itu mengerti posisi yang terbaik dan menolak untuk mengubah letaknya rambut. Sebahagian lainnya memiliki rambut yang sangat mudah diatur. Rambut ini mudah diatur sesuai dengan gaya, dengan model yang diinginkan. Dan rambut jenis ini sepertinya mengerti siapa majikannya. Dengan senang hati bersedia menerima bantuan, dan dengan bantuan itu hasilnya sangat mengagumkan. Itulah kisah kita lihat tentang rambut. Manusia pun dapat memiliki kehendak sendiri. Mazmur 32 mengatakan bahwa kita pun kadang-kadang dapat menjadi seperti seekor kuda ataupun bagal yang tidak berakal. Allah mengerti bahwa kita memerlukan pertolongan, sehingga Dia sangat ingin kita membiarkan Tuhan mengontrol hidup kita, mengambil hidup kita, menjaga hidup kita. Dan Dia ingin mengajarkan dan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuhi. Dan juga Dia membimbing kita dengan mata yang penuh perhatian dalam ayat ke-8. Saudara-saudara yang terkasih, dengan renungan kita pada saat ini, kita dapat melihat bahwa mereka yang menyerah pada kehendak Allah bukanlah orang-orang lemah. Dengan menjadikan kehendak Allah sebagai kehendak mereka, justru membuat mereka menjadi orang-orang yang paling kuat karena berserah datang kepada Tuhan. Dengan mengubah rencana mereka sendiri seturut dengan rencana Allah, maka hidup mereka justru membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukankah satu hal yang indah? Kita tidak perlu menyesal kalau kita mengubah rencana kita mengikut rencana daripada Tuhan. Rencana siapa yang kita akan ikuti, saudara-saudara? Apakah rencana sendiri ataupun rencana Tuhan? Daud, penulis kitab Mazmur yang kita baca ini, mengerti bahwa hidup menurut rencana dan jalan sendiri adalah sia-sia. Dalam ayat 3 dan juga 5. Ketika saudara menyerah kepada pimpinan Allah, kita akan membuktikan sendiri apa yang dialami Daud itu benar. Kasih setia Allah mengelilingi orang-orang yang berserah kepadanya. Dalam ayat yang ke-10. Ya Tuhan, penyelamatku, inilah diriku, langkahku kepunyaanmu. Aku berdoa agar perjalanan hidupku ini hanya buat Engkau, ya Tuhan. Satu pernyataan yang sangat baik. Langkah hidup kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memberi yang terbaik. Agar hidup kita, hidup saudara-saudara berarti, berikanlah hidup saudara hanya kepada Allah sahaja. Semoga kita benar-benar dapat mengerti dengan firman Tuhan saat ini. Datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Inilah renungan kita, Tuhan memberkati.